Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan pemilihan langsung, mengubah sikap fraksinya di Senayan. Mengapa Partai Demokrat berubah haluan 180 derajat? Pak Ignatius, ini pro kontra RUU Pilkada semakin panas kelihatannya. Ketua Umum Demokrat sendiri SBY sudah mengeluarkan pernyataan mendukung pemilihan langsung. Ini mencerminkan sikap Demokrat kah? Ya, kalau beliau kan selaku Ketua Umum Demokrat, tentunya kalau beliau sebagai Ketua Umum Demokrat merupakan satu hal yang wajib bagi seluruh bagian daripada kekuatan fraksi Demokrat yang ada ini juga harus memberikan dukungan apa yang menjadi keputusan dari Ketua Umum. Artinya kalau Ketua Umum mengatakan memilih pemilihan langsung dibandingkan pemilihan lewat DPR dan DPRD, seluruh kader akan mengikuti? Iya, tentunya demikian karena apapun keputusan Ketua Umum pasti sudah melalui satu proses di dalam penggodokan di DPP dari Demokrat sendiri. Nah, ini artinya kemungkinan besar Demokrat akan berbalik arah nih dari memilih. Iya, kami kira itu satu hal yang perlu diambil karena pada hari-hari ini agaknya mulai proses pembahasan terhadap sikap akhir nantinya Demokrat itu mau lari kemana gitu. Nah, Koalisi Merah Putih sendiri kan ini persentasenya besar Pak di parlemen. Kalau nanti dalam rapat pembahasan RUU Pilkada ini pemilihan tidak langsung lah yang menang, bagaimana sikap dari Demokrat? Ya, tentunya kalau hitung-hitungannya harus dihitung dulu. Kalau Demokrat memang masuk menjadi bagian yang mendukung pemilihan langsung, di situ kekuatan seluruhnya ada 287. Dari Koalisi Merah Putih juga hanya 273. Sehingga dengan demikian masih menang yang didukung oleh Demokrat. Karena Demokrat itu saat ini menempati posisi yang sangat strategis dengan jumlah 148 kursi itu betul-betul menentukan mau arah kemana ke depan ini. Artinya Pak Ignatius bisa mengatakan bahwa dalam pembahasan RUU Pilkada antara DPR dan pemerintah, Demokrat pasti akan mengambil sikap untuk memilih pemilihan langsung. Saya tidak menyebutkan pasti, ya. Tapi saya sebagai kader, apapun yang sudah diarahkan dan diambil keputusan oleh Ketua Umum, itulah keputusan kami. Pak, dinamika yang berkembang mengenai RUU Pilkada ini, menurut Anda mengapa kemudian fraksi-fraksi DPR yang dulunya seluruhnya menolak pemilihan lewat DPR dan DPRD ini berbalik arah? Seperti yang selalu dikatakan bahwa seakan-akan pemilihan secara langsung itu mempunyai berbagai faktor yang perlu menjadikan pertimbangan antara lain dari aspek dana, aspek akses dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu hanya merupakan suatu bias-bias yang bisa diatasi apabila kita mengambil sistem agar dana itu bisa dihemat dan akses yang terjadi itu bisa diminimalisir dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Dengan kata lain Pak Ignatius ingin mengatakan bahwa pemilihan secara langsung itu lebih baik, tapi akses-aksesnya itu bisa dipagari begitu dari tata cara dan sistem pemilihannya. Ya karena kita memegang teguh terhadap pasal 1 Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kita betul-betul kita sudah menunjukkan bahwa selama beberapa pilkada yang terjadi ini sudah diberikan pada rakyat secara langsung untuk memilih pimpinannya. Dengan memberikan kepercayaan rakyat yang memilih, otomatis para pimpinan-pimpinan daerah itu akan jauh lebih memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena mereka harus benar-benar mempertanggungjawabkan terhadap pilihan rakyat itu sendiri. Pak, dengan dinamika yang terjadi terhadap RUU Pilkada ini, pro dan kontranya, lobby-lobby apa sih yang sudah dilakukan oleh Demokrat? Kami kira saat ini Demokrat internal aja, Mbak. Karena posisinya kan posisi penentu. Sehingga kalau
istilahnya lobby-lobby kepada pihak lain barangkali tidak terlampau signifikan ya. Karena sekarang itu penentu itu berada di pihak Demokrat. Karena kalau Demokrat bandulnya itu mengarah untuk Pemilihan mendukung langsung ya. Kelihatannya kemudian itu yang akan menang begitu ya, pemilihan itu langsung yang akan tapi menang. kalau berada di bandulnya, berada di mendukung yang DPRD pasti menang di sana gitu. Sudah ada instruksi langsung dari Ketua Umum Pak soal ini? Nah itu yang belum Pak. Kami kira instruksi baru terbatas pada pimpinan aja. Tapi belum sampai kepada akar rumput atau anggota-anggota seperti kami-kami ini yang ada di fraksi Demokrat di sini. Nah kalau Anda sebagai kader Demokrat sendiri melihat bahwa persentase atau probabilitas kemungkinan pemilihan langsung yang menang lebih besar dibandingkan yang tidak? Iya, seperti kami sampaikan tadi, kalau Demokrat ini bergabung kepada yang mendukung pemilihan langsung, PDIP, PKB, dan Hanura, maka kursi itu kalau secara hitung-hitungan itu berjumlah 287. Sedangkan sisanya itu tinggal yang dimiliki oleh Koalisi Merah Putih itu 273. Jadi ada perbedaan itu ada 14 sekitar itu. Artinya Probabilitasnya lebih besar ya, untuk itu. pemilihan langsung lah yang menang nanti. Ya kalau itu posisi Demokrat mengambil posisi di situ. Artinya Demokrat jadi penentu nanti Pak? Penentu Mbak, memang Demokrat penentu sekarang ini. Ya. Baik, Pak Ignatius terima kasih telah berbincang bersama kami Pak. Oke, sama-sama. Demikian Ignatius Mulyono, Ketua Balik sekaligus anggota DPR dari fraksi Demokrat. Saya Rika Amru untuk Election Roundup.